Kepergian Laura Anna ke pangkuan Sang Pencipta masih menyisakan duka mendalam di hati keluarga, kerabat, serta banyak orang yang tersentuh akan kisah hidupnya. Kemarin, untuk memperingati 7 hari meninggalnya mendiang Laura, keluarga pun menggelar kebaktian penghiburan di kediamannya. Di tengah kesedihan itu pula, keluarga masih terus berjuang untuk mencari keadilan dalam sidang lanjutan kasus kecelakaan lalu lintas yang menjerat mantan kekasih Laura, Gaga Muhammad, sebagai terdakwa. Lantas seperti apa harunya suasana kebaktian 7 harian mendiang Laura yang digelar secara tertutup di kediamannya? Bagaimana pula potret kamar mendiang yang dihias khusus dengan berbagai pernak-pernik kupu-kupu favoritnya dalam acara tersebut? Sementara itu, sidang lanjutan kasus kecelakaan yang menimpa Laura dengan terdakwa Gaga Muhammad kembali bergulir. Lantas benarkah pihak keluarga mendiang tidak terima atas keberatan yang diajukan oleh pihak Gaga selama persidangan? Seperti apa pula potret dukungan para kerabat Laura yang terus datang ke pengadilan demi mendukung keluarga mendiang dalam mencari keadilan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tepat 7 hari pasca kepergian Laura Anna, kemarin 22 Desember 2021, keluarga serta kerabat menggelar kebaktian untuk mendiang di kediaman mereka. Di momen itu, ayah, ibu, kakak serta adik-adik Laura secara khusus menghias kamarnya semasa hidup dengan berbagai dekorasi cantik. Sebagai salah satu orang terdekat, Jennifer Ipel pun sempat berdoa di tempat Laura mengisi hari-harinya selama 2 tahun terakhir pasca kecelakaan tersebut. Tak ketinggalan, ia membagikan potret kamar Laura yang penuh dengan berbagai hiasan, foto, serta guci abu kremasinya. Namun uniknya, keluarga pun juga turut mendekorasi kamar dengan hiasan kupu-kupu, yang mana menjadi favorit mendiang semasa hidupnya. Saking sukanya Laura dengan emoji tersebut, ia bahkan sampai menggunakan kupu-kupu sebagai foto profil di akun Instagram pribadinya. Menurut berbagai sumber, simbol kupu-kupu merupakan bentuk dari keindahan dan juga kebebasan dalam kehidupan. Kupu-kupu pun juga menggambarkan perayaan, pernikahan, kehidupan, dan juga perjalanan. Sayap kupu-kupu yang indah itulah yang menginspirasi mendiang Laura untuk tetap semangat dan juga ceria saat melawan penyakit yang membuatnya lumpuh. Namun, di balik keindahan sayapnya, kupu-kupu hanya memiliki masa hidup yang cukup singkat. Di usianya yang terbilang sangat muda, kini Laura pun akhirnya dapat terbang bebas tanpa merasa kesakitan dari spinal cord injury yang dideritanya. Ini aku baru lihat tadi aku ada kondisi di sini. Nah, kita ada di kamar Laura sebelum acara dimulai, ya. Ini tidur andalannya dia. Ini
mama, ini mami. kita kehilangan anak juga ya. Ibu kandung, ibu asal yang ini. Asal aja pokoknya. Ini si cerewet di situ. Ya kita mau doa dulu buat Laura. Bentar turun. Dia nggak mau keluar, maunya di kamar ini terus. Tuh, maunya di kamar ini terus ya? Masih ada Laura di sini ya sama kamu ya? Lebih kangen di sini. Nih. Ini kamarnya lihat di ini. Ya, semuanya ini. Aku cuma sedih kayak Laura nggak bisa ngeliat adik-adik aku yang kecil buat jadi dewasa gitu. Bahkan kemarin aja yang kecil aja sampai nangis, sampai tulis surat buat Laura. Katanya semoga Laura baik-baik aja, maksudnya nggak sakit lagi dan bisa ketemu di mimpinya. Semua jadi kenangan dia pasti, jadi kenangan tante. Biasanya dia mandiin tiap hari. Mandiin dia tiap hari itu. Kadang kalau dia males ataupun ngantuk lah, sabar, jalanin yang harus kita jalanin, terima keadaan dia seperti itu. Walaupun kadang berantem lah atau apa, itu mah biasa. Mengenang masa hidup Laura selama 21 tahun terakhir, acara kebaktian 7 hari meninggalnya Laura Anna berlangsung secara hikmat. Acara tersebut pun digelar secara tertutup dengan dihadiri hanya keluarga inti dan juga kerabat terdekat saja. Meski masih terpukul atas kepergian Laura yang begitu cepat, keluarga yang ditinggalkan tampak berusaha tegar menghadapi takdir Sang Pencipta. Terlebih dengan dukungan dari begitu banyak orang yang menunjukkan dukungan serta cinta mereka terhadap Laura. Kita baru selesai tadi pelayanan kebaktian 7 harinya Laura. Itu sepupu gue, pendetanya, pendeta Paulus Supit ya. Kita masih ada di ruangan rumahnya Laura. Terima kasih semuanya sudah ngedoain. Saya juga buat keluarga yang ditinggalkan dan teman-teman. Semuanya harus berserah, semuanya harus berdoa. Justice is doa juga. Oke sayang. Thank you. Jadi kita akan penerus-penerusnya semuanya ya nggak sayang? Ya kan? Amin. Semua harus dengan doa semuanya ya nggak? Penuh damai sejahtera pokoknya ya nggak? Amin. Dan kita akan membina yang kecil-kecil lagi ya. Tapi tadi lancar nggak Kak? Kita hari ini lancar kok, cuma gitu aja udah. Teman-teman Laura pengen Enggak pada datang kok. Iya, keluarga inti banget. Laura itu kan selalu bagian dari kita ya, dari hati kita juga kayak she's a part of me that I will never forget ya. Belahan aku ada di dia, jadi selamanya bakalan ada di dia dan selamanya akan dibawa sama dia. Jadi ya mau bagaimanapun juga pasti bakalan ada satu tempat kosong yang memang udah diambil sama dia. Dan itu aku yakin nggak cuma dari keluarga doang, tapi dari semua teman-temannya itu aku yakin hati mereka juga akan selalu ada satu tempat kosong buat mengenang Laura. Sidang lanjutan kasus kecelakaan yang menimpa Laura dengan terdakwa Gaga Muhammad kembali bergulir. Lantas benarkah pihak keluarga mendiang tidak terima atas keberatan yang diajukan oleh pihak Gaga selama persidangan? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Di
Di tengah duka yang masih begitu terasa atas kepergiannya, pihak keluarga masih terus berjuang mencari keadilan atas kasus kecelakaan yang menimpa mendiang Laura Anna. Ya, pada 21 Desember 2021 kemarin, sang mantan kekasih Gaga Muhammad kembali menjalani sidang lanjutan secara virtual sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam persidangan yang beragendakan kesaksian ahli dari jaksa penuntut umum tersebut, terdapat begitu banyak penolakan dari pihak Gaga. Kuasa hukum Gaga Muhammad Fahmi pun bersikeras untuk minta dihadirkan dokter yang membuat surat visum dalam agenda berikutnya. Karena pihak Gaga menganggap terdapat beberapa keterangan dalam persidangan yang tidak sesuai. Hingga kini, ayah Gaga beserta tim kuasa hukum dari Gaga pun masih berjuang keras untuk mengungkap jika hal ini adalah murni hanya sebuah kecelakaan biasa pada umumnya. Lantas seperti apa respon keluarga Laura terhadap pernyataan pihak Gaga tersebut? Dan benarkah pula tim kuasa hukum Gaga telah menyiapkan saksi-saksi yang dapat memperingan dakwaannya tersebut? Apakah keterangan ahli ini bisa saudara dengar? Bisa yang boleh. Oke, bisa ya. Karena itu di dalam mengemudikan kendaraan, baik mengenai penggunaan lajur, kecepatan, cara berpindah lajur. Ya, awalnya kendaraan A berada di lajur 3. kalau gambar yang tadi saudara tahu enggak? Iya, gambar sketsanya nggak sama yang kejadian sih yang boleh. Ke hari Kamis. Oke, sidang ini akan kita tunda besok Kamis ya. Kamis. Jadi ahli nanti yang akan menjelaskan tentang permasalahan ini seperti apa. Nah, saya juga meminta supaya dokter yang membuat visum dihadirkan. Karena itu sangat fatal dan penting dalam proses kebenaran material di dalam perkara ini. Karena apa? Di dalam visum itu sendiri ada beberapa hal yang tidak sinkron. Gaga Muhammad karena dia yang mengalami dan dia juga nanti akan menjelaskan seperti apa. Belum. Jadi saya minta kepada jaksa melalui majelis hakim itu supaya saksi yang membuat visum dihadirkan. Setelah itu proses selanjutnya itu adalah menghadirkan saksi yang meringankan. Nah, saksi yang meringankan itu diajukan oleh Gaga melalui saya sebagai kuasa hukumnya. Saya mungkin akan mengajukan minimal itu 2, bisa 3 dan atau 4 saksi yang meringankan. Nanti semuanya akan terungkap seperti apa ini perkara. Ini sebuah kecelakaan, sebuah musibah, kita tidak bisa saling menyalahkan. Yang Laura dulu perjuangkan, aku perjuangkan lagi, semuanya akan diperjuangkan lagi. Kita semua itu pasti udah prioritas juga. Itu kan juga amanah ya dari Lauranya. Yang penting Laura udah speak up, berani speak up, udah tenang. Mungkin cuma masalah-masalah yang dari dulu dia pikirin selama 2 tahun ini, ya dia udah selesai, makanya dia udah berani dipanggil. Di sisi lain, sebaliknya Gaga Muhammad justru mendapatkan tudingan dari keluarga dan juga kerabat Laura, yakni dengan sengaja menghilangkan bukti. Mereka mengulik terkait keberadaan mobil yang dikendarai Gaga saat kecelakaan terjadi hingga menyebabkan menderita spinal cord injury atau kerusakan pada sumsum tulang belakang yang kini telah hilang. Lantas benarkah raibnya mobil tersebut lantaran bisa beresiko menjadi barang bukti atas gugatan Laura?
Dan benarkah pula pihak Gaga juga meminta sidang selanjutnya untuk digelar secara offline agar Gaga dapat menjelaskan lebih terperinci dan juga jelas. Lalu, bagaimana pula tentang rencana Gaga yang ingin melayat dan bertemu langsung dengan keluarga Laura? Benarkah niat itu urung dilakukan karena mendapatkan penolakan dari keluarga Laura? Kalau itu barang bukti tidak mungkin ada, kalau tidak ada barang bukti tidak mungkin akan sidang. Nah, ini kan bukan barang bukti. Jadi yang dimaksud dengan barang bukti itu adalah barang bukti hasil kejahatan. Kalau orang tidak mengerti, tolong jangan komentar. Nanti menyesatkan masyarakat. Saya minta hak terdakwa itu diberikan. Nah, diberikan itu dengan dia dihadirkan. Kalau dihadirkan kan gampang kita bertanya. Dan dia juga bisa menjelaskan secara detail bagaimana kejadiannya, bagaimana cara dia merawat selama 1 tahun dia merawat itu. Nanti dia bisa jelaskan semua. Melayat itu sepertinya dari pihak Gaga cukup dia mendoakan sekarang. Ini tidak jadi, Bang, ya? Tidak. Bukan karena penolakan atau? Banyak hal. Yang jelas awal pada saat dia ketemu saya, dia memang ingin. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, dia bilang, ayahnya bilang, Bang, lebih baik saya mendoakan saja. Mendoakan itu lebih langsung bisa kena ke hatinya. Bagaimana pula potret dukungan para kerabat yang terus datang ke pengadilan untuk mendukung keluarga mendiang Laura dalam mencari keadilan? Seperti apa pula tanggapan mereka terhadap keberatan ayah Gaga atas peristiwa yang menimpa putranya hingga mendekam di tahanan dan mendapatkan sanksi sosial yang begitu berat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pagi tadi, sidang lanjutan kasus kecelakaan dengan Gaga Muhammad sebagai terdakwa kembali digelar. Kakak Laura, Greta Iren, mengaku bahwa dirinya akan terus mengawal berjalannya proses hukum hingga keadilan bagi adiknya dapat ditegakkan. Di tengah duka yang masih ia alami, dukungan pun juga mengalir dari berbagai pihak, termasuk para kerabat mendiang yang tidak henti-hentinya selalu sigap datang ke persidangan. Semua ini tentunya sebagai penghormatan atas amanat Laura sebelum meninggal dunia, di mana mendiang dengan pantang menyerah mencari keadilan untuk dirinya hingga detik-detik mengembuskan nafas terakhirnya di dunia. Lantas seperti apa tanggapan orang-orang terdekat Laura terkait keberatan yang disampaikan ayahanda Gaga lantaran anaknya kini harus mendekam di tahanan bahkan sampai harus menerima sanksi sosial yang begitu berat? Kita mah datang selalu support lah, kawal ini soalnya titipannya Laura. Saya tidak mau berpolemik, saya tidak pernah menyerang seseorang. Om, kabarnya ada korban lain Om yang sempat dibiayai. Kecewa banget sih, bapaknya bilang nggak terima dan sakit hati. Loh, bapaknya nggak terima, bapaknya Laura gimana? Masa bapaknya nggak terima sih? Mau menjalani proses hukum yang berjalan, harus terima dong. Itu kan hasil perbuatan anaknya sendiri gitu. Keluarganya Laura aja bertahan untuk bersabar loh selama setahun. Coba dia ada itikat baik dari awal. Ya mungkin nggak akan kayak gini, nggak akan panjang. Ya hukuman yang layak lah, setimpal. Selalu support dia dalam kasus ini dan semoga Laura mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual
yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.